Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nafas kehidupan kepada kita semua sampai saat ini. Lalu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Noh Ibrahim Boiliu, MTH MPDK, selaku dosen mata kuliah Etika Kristen kelas I, dan juga yang saya banggakan teman-teman sekelas dan juga teman-teman yang sedang menonton kami saat ini. Hari ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan keteladanan hidup sebagai sosok yang inspiratif. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan teman-teman anggota kelompok kami. Dalam kelompok kami ada Kezia Aprilianti, Ripka Teresia, Angelina Tambubolon, Risanta Ance Abigail Samuel, Anselmus Rangu, Adinda Cornelia Stefani Oimatan, Amas Ringo, Jensiska Helena, Septiana Della, Richard Mitch Stefan, Parade Andrean, Deswita Abelia, Romaida Munte, Fordes Nigiri, Yesi Putri. Kepada teman-teman, mohon maaf jika saya salah mengucapkan nama. Tanpa memperpanjang waktu, saya akan mempersilahkan kepada teman saya untuk mempresentasikan dan menjelaskan mengenai soal nomor pertama. Kepada Saudara Risanta, saya persilahkan. Terima kasih, Saudara Dinda. Saya akan membacakan tentang arti keteladanan hidup. Keteladanan hidup merupakan bukti sebuah sikap kesetiaan, kebaikan seorang yang dapat kita ikuti atau contoh, dan jadikan teladan dalam kehidupan kita. Lalu menjadikan pegangan dalam kehidupan rohani kita sendiri. Keteladanan itu sendiri dapat datang dari dalam diri kita menjadi teladan yang baik dengan cara memperbaiki diri dan menjadi pribadi yang lebih berkembang dan tumbuh dari sebelumnya. Kita dapat menemukan keteladanan hidup melalui sikap Tuhan Yesus ketika berada di Yerusalem. Tuhan Yesus melarang mereka untuk meninggalkan Yerusalem dan menunggu janji Bapa terhadap mereka. Teladan Yesus yang bisa kita ambil merupakan teladan Yesus sebagai orang-orang percaya. Selanjutnya akan diteruskan oleh Angelina. Baiklah, saya akan menjawab nomor 2. Prinsip-prinsip penting yang merupakan keteladanan hidup dari tokoh-tokoh inspiratif, yaitu Cliff Staples Lewis. Tokoh ini memiliki sikap intelektual yang tinggi. Intelektual yang dimaksud adalah orang yang menggunakan kecerdasannya untuk bekerja, belajar, membayangkan, mengagas, atau menyoal dan menjawab persoalan tentang berbagai gagasan. Johnson, beliau memiliki prinsip takut akan Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan. Sebagai generasi sekarang, hal ini wajib untuk diterapkan di dalam kehidupan kita, agar kita terus mengandalkan Tuhan di setiap perjalanan hidup kita. Next. Johannes Leimena, beliau memiliki prinsip jujur, di mana kejujuran ini adalah perilaku positif dengan berkata sebenarnya, tidak curang, serta berbuat dan berkata yang tidak berlawanan. Kejujuran ini sangat dibutuhkan di dalam setiap kegiatan dan atau aktivitas. Yap Tiem Hien. Dunia hukum mengenal nama Yap Tiem Hien sebagai legenda, cerita sekaligus inspirasi yang mendorong para penegak hukum untuk melaksanakan kerja-kerja bersih, berdedikasi, dan tidak pandang bulu dalam menjunjung kebenaran. Yap bisa dibilang hanya segelintir orang yang bisa jadi pelita di tengah kacau balaunya semesta hukum Indonesia. Selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Anselmus. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan dari pertanyaan nomor 3, nilai-nilai yang dapat diteladani dari tokoh tersebut antara lain, yang pertama, menjunjung tinggi nilai kebenaran. Sebagai universitas yang berbasis Kristen atau pengikut Kristus, harus mengedepankan nilai sebagaimana yang diajarkan oleh Yesus sendiri, seperti yang dilakukan oleh beberapa tokoh di atas, di mana kejujuran, keadilan, kebenaran, dan juga melayani dijadikan sebagai fondasi dalam hidup yang realitas. 2, hidup bermanfaat bagi orang lain, seperti diantaranya melayani, membawa berkat bagi orang lain, serta membantu kaum yang tertindas, ketidakberdayaan, atau menjadi garam dan terang dunia.
3. Kejujuran dan kerendahan hati harus dikedepankan sebagaimana ajaran Kristen dan seperti kisah hidup beberapa tokoh yang luar biasa dan apa yang mereka lakukan, suatu keselarasan dengan moto UKI sendiri, melayani bukan dilayani. Baik, saya persilakan kepada Saudara Ama untuk selanjutnya. Baik, terima kasih. Dua hal konkret yang dapat diterapkan atau dilakukan di generasi muda saat ini. Kita tahu bahwa media sosial itu berkembang seiring berjalannya waktu, seiring perkembangan zaman. Oleh karena itu, kami membuat sebuah contoh konkret dari perilaku kami adalah membuat konten, caption, ataupun kampanye pada postingan di media sosial yang berisi ayat Alkitab ataupun hal-hal lain yang berlandaskan pada Alkitab. Agar generasi muda saat ini dapat terinspirasi, termotivasi, terpengaruh, dan mengikutinya juga. Hal konkret yang kedua yang kami lakukan adalah mengadakan atau mengikuti persekutuan doa dan saat teduh bersama teman-teman via online maupun offline bagi yang sudah zona hijau. Pada saat teduh, kita juga bisa bersharing firman Tuhan bersama. Sekian. Saya kembalikan ke Dinda. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah menerangkan dan menjelaskan materi. Dari yang teman-teman jelaskan, saya mengutip beberapa hal. Yang pertama adalah teladan yang paling sempurna adalah Tuhan Yesus. Dia memberikan teladan atau contoh dari peristiwa di Yerusalem. Yang kedua ada Cliff Staples Lewis, yang ketiga adalah John Sung, yang keempat adalah Johannes Leinema, dan yang terakhir adalah Bapak Kiam Tian Hin yang kita kenal sebagai salah satu pendiri Universitas Kristen Indonesia. Dari kelima sosok ini kita bisa belajar untuk jujur, bekerja keras, dan juga mengembangkan intelektual kita. Tidak hanya untuk belajar, namun juga meningkatkan kemampuan kita dalam kerohanian. Yang berikut saya mengutip juga beberapa nilai-nilai UKI yang dapat kita lihat dari tokoh-tokoh yang sudah kita sebutkan tadi. Yang pertama adalah menjunjung tinggi nilai kebenaran, yang kedua hidup bermanfaat bagi orang lain, dan yang terakhir kejujuran dan kerendahan hati. Bukan hanya menjunjung nilai-nilai kebenaran, namun juga kita bisa rendah hati. Rendah hati dimaksud adalah tidak sombong dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah contoh-contoh konkret yang dapat kita implementasikan di kehidupan sehari-hari sebagai contoh anak milenial atau generasi muda saat ini. Yang tentunya pertama, seperti yang telah dijelaskan oleh teman-teman, kita bisa membuat demonstrasi atau kampanye di media sosial. Seperti yang kita tahu bahwa media sosial adalah salah satu media yang berdampak sangat luas saat ini. Kita bisa demonstrasi di media sosial mengenai firman-firman Tuhan maupun caption-caption positif yang dapat menggerakkan teman-teman kita, sebaya kita, untuk melakukan hal-hal yang positif. Dan juga dapat menjadi inspirasi bagi orang lain. Dan juga kita bisa mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan yang tersedia di lingkungan kita masing-masing. Oke, sekian daripada presentasi kami dan penerangan kami. Kiranya presentasi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menonton. Akhir kata, maaf jika ada kesalahan kata, dan shalom.